Halo guys, ketemu lagi. Ini adalah episode terakhir dari Behind the Story yang sudah saya paparkan dari album 1, 2, 3, dan 4, di mana saya aktifnya sampai di album keempat. Dan sebelum saya melanjutkan, subscribe dulu. Ini adalah episode terakhir dari Behind the Story yang akan saya tutup semua sejarah atau cerita-cerita di balik lagu-lagu yang sudah ngehits atau single di setiap albumnya sudah saya ceritakan. Sekali lagi, ini adalah maksud dan tujuannya untuk sebuah mapping sejarah atau memaparkan sejarah yang bisa menjadi sebuah arsip digital, ya tentunya arsip digital. Entah sampai kapan YouTube ini ada, setidaknya video ini sudah upload di bisa diakses di internet. Baik nanti ada yang merepost atau apapun, supaya tujuannya semuanya tahu bahwa hal yang paling spesial itu tidak hanya lagu yang kalian kenal, tetapi cerita di balik lagu atau kisah perjuangannya. Ketika kalian juga mengetahui, itu akan sangat, menurutku akan sangat komplit jadinya. Terlebih lagi, tujuan saya supaya nanti ponakan-ponakan saya kalau sudah gede, ataupun anak saya sudah gede, ketika kita nggak tahu umur, yang jelas bagi saya dokumentasi atau mapping sejarah atau arsip itu sangat penting. Jadi mereka bisa mengakses ketika mereka bertanya, gimana sih sejarahnya, apa yang terjadi, kisah-kisah apa yang semasa kecil mereka atau sekarang ini mereka nggak tahu, kelak mereka akan tahu. Mungkin memang tidak begitu efektif untuk mereka sekarang karena memang masih kecil-kecil, tetapi kelak mereka dewasa, mereka akan menanyakan. Kalau memang saya masih ada, mereka bisa menanyakan langsung dan saya bisa menceritakan langsung. Doa saya dikasih umur panjang, jadi saya bisa sharing sampai nanti saya tua. Itu adalah maksud dan tujuannya. Dan selain itu, memang kita sudah masuk ke 14 episode kemarin, dan ini 15 episode yang ke-15 dan yang terakhir, bahwa singlenya di album 4 memang sampai ke single ketiga, yaitu Menemukanmu. Tidak ada single keempat di album ini. Di album Dunia Yang Indah atau album keempat ini tidak ada. Tetapi setelah Menemukanmu booming, masa dari lagu tersebut nafasnya sangat panjang, dan setelah itu muncullah beberapa lagu yang menjadi top request, seperti Yang Telah Merelakanmu, seperti Tanpa Pesan Terakhir. Itu juga ternyata booming atau diputar di radio-radio, dan setiap perpanggungan banyak yang merequest itu. Ketika kita mau berangkat manggung, di sosial media waktu itu, di Twitter, mereka nge-request, nanti kalau manggung bawain Yang Telah Mendengarkanmu, bawain Tanpa Pesan Terakhir. Nah seperti itu. Akhirnya kita bawakan, dan lagu itu perlahan mencuat tanpa promosi apapun, tanpa dijadikan single. Lagu-lagu yang tanpa kita sadari naik, yaitu seperti Bak Layaknya Lagu Ayah yang sebenarnya itu tidak menjadi single, tetapi di album kelima akhirnya dijadikan single, dibikin video klipnya, dibikin aransemen ulang, ya setelah saya nggak ada di band itu. Dan beberapa lagu lain seperti Simpan Cintaku bikinan Mas Herman itu juga, terus lagunya Bani, Jalan Terbaik, itu di recycle, di aransemen ulang, dikeluarkan di album kelima. Dan
Lelaki Hebat juga di aransemen. Jadi aku nggak begitu paham setelah aku nggak adanya album kelima itu, banyaknya lagu lama yang di aransemen ulang. Saya nggak tahu maksud dan tujuannya seperti apa. Mungkin yang saya lihat bahwa mungkin biar biar sangkut paut dengan saya, mungkin itu udah selesai, karena ketika audio itu dirubah atau diaransemen ulang, tidak ada campur tangan isian-isian saya di lagu-lagu lama tersebut. Jadi mungkin saat itu mereka bisa menggunakan dengan apa ya, dengan bebas tanpa ada sangkut paut lagi dengan saya. Mungkin seperti itu yang saya maknai. Tetapi dalam perjalanannya apa, mungkin ada kekuatan yang kita tidak pernah sadari, bahwa setiap band ini menjual atau mempromosikan lagu untuk menawarkannya, atau kadang ditawarin atau menawarkan untuk kepentingan background atau background sinetron atau untuk film layar lebar. Dari pihak-pihak klien malah tertarik di rekaman yang aslinya, yaitu di misalnya lagu Ayah, ya tertarik pakai audio yang di album ketiga, tidak malah tidak memilih yang di versi album kelima. Terus seperti halnya yang lain, seperti lagu-lagu yang lain seperti itu. Dan kekuatan itu malah menggiring, nggak tahu banyaknya klien request antara dari album 1 sampai ke 4, atau di era album kelima 6 itu, yang saya tangkap bahwa setiap sinetron yang pengen menggunakan lagu Seventeen, mereka hanya kebanyakan memilih lagu Ayah dan Menemukanmu. Makanya sampai tahun 2019 kemarin lagu Menemukanmu masih dipakai di sinetron, dan lagu Ayah juga masih dipakai di sinetron 2019 kemarin. Dan saya belum pernah menemukan lagu lain yang dipakai untuk sinetron ataupun film layar lebar. Dan di tahun 2020 ini yang masuk reportnya bahwa lagu Ayah dipakai untuk film layar lebar. Tapi aku juga belum tahu itu filmnya apa, lupa. Tahu tapi judulnya lupa. Terus dipakai salah satu TV swasta untuk beberapa salah satu acaranya yang dipakai sekian episode gitu, nggak tahu 5 atau 10, nggak tahu. Jadi itulah kenyataannya, bahwa sampai detik ini lagu Ayah dan Menemukanmu itu masih memiliki daya untuk dijadikan sebuah background dalam sebuah sinetron atau layar lebar. Masih berpotensi. Nah, itu tepatnya. Saya sendiri mengucapkan alhamdulillah sampai detik ini masih diapresiasi, dan kedua lagu itu adalah lagu saya. Dan ini yang membuat ini adalah kekuatan terbesar yang nggak pernah, bahkan saya pribadi nggak pernah tahu. Aku sendiri hanya bisa berterima kasih sama Allah bahwa lagu Menemukanmu ini benar-benar sampai detik ini bisa menghidupi semuanya. Dan bagi saya, Menemukanmu adalah single terakhir, baik di album keempat itu, dan sebagai penutup, karena setelah album keempat saya sudah tidak di Seventeen. Jadi sudah saya jelaskan ya, ini adalah akhir episode, dan semoga kemarin yang sempat komen, mungkin yang saya rasa itu komen negatif ya, yang asal komen, yang nggak tahu menahu maksud dan tujuan saya, kenapa saya memaparkan sejarah ini.
Saya harap kalian sudah paham semuanya bahwa saya, Yudi, sampai kapanpun tidak akan pernah merebut karena apa yang direbut. Karena soal nama itu adalah saya yang menjadi hak saya. Bahkan ada pertanyaan lah, kalau memang pengen ngeklaim, kenapa nggak pas masih ada? Sekali lagi saya jawab, saya pernah di episode sebelumnya saya pernah bilang bahwa ketika band masih ada, band itu masih aktif dan masih bisa menghidupi banyak dapur. Dan ketika saya sudah tidak di sana pun saya sudah ikhlas. Ketika saya mengatakan bahwa cuti dan akhirnya didepak sepihak, itu saya sudah ikhlas. Karena catatan saya adalah masih menghidupi banyak dapur. Nah, akhirnya kejadian itu datang dan saya harus meluruskan sejarah. Sampai saya meluruskan bahwa saya tidak keluar tetapi saya cuti. Tetapi karena dari pihak sebelah menyatakan bahwa saya keluar dan meninggalkan band, akhirnya saya terima. Walaupun baru di tahun 2019 kemarin saya mengetahui bahwa saya dipecat. Dan sampai detik ini pun surat tidak nyampe di saya. Saya di tahun 2013 mengumumkan via Twitter. Itu adalah kesengajaan saya bahwa saya menyatakan mundur diri dari Seventeen Band via Twitter. Kenapa? Hanya via medsos, tidak via surat resmi yang saya layangkan ke sana. Karena saya paham betul bahwa saya tidak menyatakan keluar, dan pernyataan keluar itu datang dari mereka, bukan dari saya. Jadi secara legalitas, secara hukum itu tidak sah, dan walau bagaimanapun seperti itu saya tetap sudah menganggap ya sudah. Jadi mohon tidak membuat suasana lebih tidak jelas, karena semuanya sudah jelas. Yang pada intinya setelah tragedi itu menimpa, saya sebagai founder menginginkan bahwa nama Seventeen Band sudah beres, jangan sampai dipakai lagi. Dengan gambaran nyatanya adalah sudah tidak ada Seventeen Band lagi, yang dimana dihidupkan namanya atau dipakai untuk perpanggungan dengan nama Seventeen. Jadi kita juga sudah sepakat semuanya bahwa itu tidak akan bisa dipakai. Namun kelak di kemudian hari, semisalnya bertiga ini yang masih tersisa ini bergabung untuk melakukan sebuah tribute to Seventeen Band untuk maksud dan tujuan membuat pondasi yang kuat, itu mungkin saja saya akan memperbolehkan. Dan sekarang yang sudah berjalan bahwa mungkin vokalis terakhir Seventeen memakai nama di belakang namanya, yaitu masih memakai nama Seventeen, itu tidak masalah. Saya sangat mendukung bahwa itu hak dia, karena memang dia vokalis Seventeen, dan baik yang sudah atau yang terakhir vokalisnya memakai itu sebenarnya tidak masalah. Bahkan saya sendiri kalau memakai di Seventeen, ya karena saya bandnya di Seventeen, bukan di Metallica. Jadi kalau saya di Metallica itu sesuatu yang sangat lucu. Tapi semuanya itu kembali ke masing-masing. Saya pribadi tidak masalah. Yang saya permasalahkan adalah nama Seventeen Band, logo Seventeen Band sudah tidak bisa dipakai. Dan saat ini saya sedang berjuang bersama-sama tim manajemen dan publisher juga untuk mengurus segala sesuatu yang bersangkutan dengan royalti. Jadi seperti yang sudah sering saya bilang bahwa royalti di album ketiga, 4, kelima, dan keenam itu belum cair.
Saya hanya bisa berusaha dan berdoa dan memohon kebesaran hatinya dari pihak label untuk kesadaran tentang ini, bahwa itu hak kami yang harus dicairkan, dan mohon dicairkan segera, karena sudah keterlambatan ini sudah sangat bertahun-tahun. Dari awal pembelian master itu dari label yang dulu sampai label yang baru itu belum ada report royalti sama sekali. Sementara traffic di luar sana dari pihak label mengupload itu di digital, itu sama halnya ada penjualan, ada nilai ekonomis. Dan di luar sana ada yang mengcover, bahkan saya sendiri diklaim dari label tersebut monetize-nya. Akhirnya itu bisa dibilang ada penjualan, ada nilai ekonomis, dan ada juga hak kami. Jadi kami sampai kapanpun akan tetap menunggu dan menagih dengan berusaha menagih. Dan usaha itu sudah kita lakukan, tapi label masih belum ada jawaban. Pertanyaan terbesar kami adalah kenapa? Jadi mungkin semua teman-teman sudah paham sekarang, dan ayo bantu kami untuk menyuarakan ini supaya hak-hak kami itu dicairkan. Dengan cara apa? Ya mungkin bisa jadi dengan cara mention ke mereka. Karena kalau kita perbincangan itu kita lewatkan melalui hal-hal yang baik, dengan cara yang baik. Dari tim manajemen juga sudah ke sana, dari tim publisher juga sudah menanyakan, hampir setiap saat menanyakan, tetapi dari karyawan labelnya pun tidak bisa menjawab apa-apa karena itu keputusan ownernya. Nah, kita yang nggak pernah tahu ownernya itu pengennya seperti apa. Dan kenapa saya bilang jangan memperkeruh suasana, jangan komentar yang asal komen. Itu hanya untuk maksud dan tujuan hanya untuk biar suasana ini dingin, dan apa yang kalian komenin atau yang saya anggap negatif itu, saya yakin kalian gak nonton video per episodenya dari awal sampai akhir. Banyak yang gak nyambung, yang hanya tiba-tiba komen dengan akun yang gak jelas, komen bahwa kamu mau mengambil hak, katanya udah ikhlas, bla 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 bla, macam-macam. Itu langsung saya blok, report. Karena apa? Saya tidak ingin itu menjadi keruh dan suasana jadi panas. Bahkan kepanasan dan keruhnya itu sebenarnya tidak ada. Kami fine-fine aja, kami baik-baik aja, tidak ada kontroversial apapun. Sekarang kami sedang berusaha menagih hak itu ke label, itu saja. Oke, ini adalah episode terakhir dari Behind the Story, dan sekaligus klarifikasi, sekali lagi klarifikasi dari saya seperti ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Selalu support channel ini, bahwa setelah ini, sehabis ini, saya akan berbicara tentang hal lain yang menurutku saya harus bersumbang sih kepada industri musik Indonesia. Walaupun saya atau band saya sudah tidak ada lagi, tapi saya masih pengen aktif di musik dengan cara apapun. Salah satunya kalian bisa cek di Instagram saya hari ini. Ada apa sih ke depan di channel ini? Oke? Thanks for watching and bye.